Terus itu aku udah berada di sebuah ruangan yang gelap banget. Tapi aku tahu itu bukan di rumah gitu. Jadi aku bingung, lah ini di mana gitu. Sampai akhirnya yang lebih kagetnya lagi itu tiba-tiba aku melayang dan aku bisa ngeliat diri aku sendiri itu lagi tiduran di atas kasur. Terus karena di situ aku udah panik banget ya, nggak ada yang bisa aku mintain tolong. Akhirnya aku bangunin diri aku sendiri gitu, bangun. Tapi di situ nggak bangun. Sampai akhirnya aku sadar kalau roh aku mungkin yang keluar gitu ya dari badan aku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam konco penutur. Seperti biasa bareng sama aku Anggun. Aku Ompe. Selamat datang di Nutur Wengi. Nah, malam ini seperti biasa kita kehadiran narasumber ya. Tapi sebelumnya aku mau tanya-tanya dulu nih sama konco-konco. Kalian pernah nggak ngalamin atau ngerasain mungkin mimpi atau mungkin juga enggak, ketika kalian bangun tidur kalian melihat raga kalian sendiri? Apa kalian pernah mengalaminya? Nah, narasumber kali ini mengalaminya konco-konco. Nggak cuma itu, terjadi banyak sekali gangguan di rumahnya. Mau tahu apa aja? Langsung aja ya, kita sapa narasumber kita malam ini. Selamat malam Kiki. Halo, selamat malam Kak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Makasih udah datang di Nutur Wengi Gun ya. Makasih ya Ki ya. Makasih juga Kak. Iya. Nah, terkait kayak yang aku udah opening tadi ya, yang udah aku beberin di opening tadi, benar nggak tuh Ki Bener banget Kak. kejadiannya? Iya, aku itu alamin sendiri sih. Dua cerita itu. Jadi aku punya dua cerita. Yang pertama yang tentang aku keluar dari raga aku sendiri, dan yang kedua itu tentang di rumahku yang pernah ngalamin kejadian mistis dan digangguin makhluk aneh gitu. Kedua peristiwa itu kejadiannya di rumah kah? Enggak, yang satu aku ceritain dulu ya. Untuk yang satu cerita ini aku alamin pas aku masih SMP. Iya, jadi waktu pas aku masih SMP itu aku tiba-tiba badan aku tuh lemes banget, terus demam juga. Akhirnya sama aku dibawalah ke klinik. Nah, pas udah nyampe di klinik, terus udah di depan dokternya nih lagi diperiksa, tiba-tiba aku malah minta maaf ke mama. Aku bilang kayak gini ke mama, "Mah, tolong maafin aku ya." Aku bilang kayak gitu. Terus aku langsung pingsan di atas pundak mama. Oke. Pingsan. Oke. Sebelum lanjut kita jauh lebih detail lagi, mau ngingetin sama konco-konco semua untuk klik like dan subscribe-nya kalau kalian suka sama konten-konten kita, karena itulah bahan bakar kita ya, Ya, Pe, betul. untuk selalu menghadirkan narasumber dan cerita-ceritanya juga yang menyeramkan gitu. Oke, kita lanjut aja langsung ya. Langsung. Tanpa berlama-lama, mari simak dengan seksama Puniko ceritane. Silakan. Oke Ki, lanjut. Jadi tadi kamu masih SMP. Singkat cerita, kamu pingsan, sakit, pingsan di pundak Mamaku. Lanjut. Oke. Terus akhirnya mamaku di situ langsung panik kan, kaget nih. Bahkan dokternya aja tuh udah turun tangan, yaudah bawa aja ke rumah sakit Bu gitu. Akhirnya dibawalah sama mamaku ke rumah sakit. Tapi pada saat itu tuh dari mulai aku dibawa ke klinik dan aku juga minta maaf ke mama, itu aku sama sekali nggak inget apa-apa gitu. Jadi aku langsung pingsan aja gitu. Nah, ini aku diceritain dulu berdasarkan dari sudut pandang mama aku ya. Nah, padahal aku kan sebelum pingsan itu nggak inget apa-apa ya Kak. Tapi anehnya di saat di hari aku pingsan itu aku malah dapat sebuah mimpi, dan mimpinya itu tuh bener-bener kerasa nyata banget buat aku. Karena pas di saat aku mimpi itu tiba-tiba aku kebangun dari tidur, terus itu aku udah berada di sebuah ruangan yang gelap banget. Tapi aku tahu itu bukan di rumah gitu. Jadi aku bingung, lah ini di mana gitu. Sampai akhirnya yang lebih kagetnya lagi itu tiba-tiba aku melayang dan aku bisa ngeliat diri aku sendiri itu lagi tiduran di atas kasur.
Terus karena di situ aku udah panik banget ya, nggak ada yang bisa aku mintain tolong. Akhirnya aku bangunin diri aku sendiri gitu, bangun. Tapi di situ nggak bangun. Sampai akhirnya aku sadar kalau roh aku mungkin yang keluar gitu ya dari badan aku sendiri. Kamu berasumsi itu Iya. akhirnya. Oh. Terus Pada saat itu. Pada saat itu. Terus akhirnya aku karena wah makin bingung kan, makin panik nih harus gimana gitu. Akhirnya aku yaudah cari cara gimana supaya aku bisa masuk lagi ke dalam badan aku gitu. Terus aku mencoba untuk masuk ke dalam tubuh aku, tapi tiap kali aku coba itu selalu kepental lagi dan selalu kepental lagi. Jadi nggak bisa masuk gitu. Terus pokoknya itu aku lakuin berkali-kali sampai aku capek, sampai aku pasrah. Dan itu benar-benar nggak ada hasil gitu. Jadi seolah tubuh aku tuh menolak diri aku sendiri. Terus akhirnya aku cuman bisa ngeringkuk aja di atas badan aku, dan aku sambil nangis gitu. Terus aku mau baca doa aja itu susah banget Kak. Mau baca Al-Fatihah gitu aja tuh itu susah banget. Seketika lupa semua bacaan yang mau aku baca tuh nggak bisa lah. Terus tapi di situ alhamdulillahnya aku masih ingat kalau aku tuh punya Tuhan. Aku masih ingat kalau aku punya Allah. Jadi satu-satunya cara ya aku cuman minta tolong aja ke Allah gitu kan. Terus aku sampai berdoa, dan itu berdoanya juga pasrah. Kayak aku bilang gini, ya Allah kalau misalnya emang udah jalannya aku meninggal, gak apa-apa, bawa aja aku meninggal gitu. Daripada aku dibuat setengah gini, jadi meninggal enggak tapi hidup juga enggak, aku bilang kayak gitu. Terus pokoknya aku di situ udah sambil ketakutan, nangis, minta tolong, berharap ada jawaban. Tapi ternyata udah lama tuh nggak ada jawaban gitu. Terus sampai akhirnya udah agak lama, baru dari situ kedengeran di satu ruangan itu yang aku tempatin ada suara, itu gede banget suaranya. Terus itu langsung kena ke hati aku. Terus suara itu nyampein kayak gini ya kurang lebihnya, kalau misalnya kamu masih mau hidup, syaratnya adalah kamu gak boleh punya dendam sama orang. Kamu gak boleh iri hati juga sama orang. Jadi kamu harus ikhlasin semua orang-orang yang kamu benci, yang kamu kesel. Itu pokoknya kamu harus bisa ikhlas. Hati kamu harus bisa bersih dulu, baru kamu bisa masuk ke dalam tubuh kamu lagi, kata suara itu bilang. Terus di situ aku mencoba bernegosiasi lah ya. Terus akhirnya aku harus gimana, aku bilang, supaya aku bisa balik lagi. Ya kuncinya adalah ikhlas, katanya. Kamu harus bisa ikhlas. Di situ aku udah mulai ada peluang lah kalau aku bisa hidup lagi. Terus naluri aku langsung bilang, oke, aku mau berubah. Aku bilang, aku nggak mau lagi punya iri hati sama orang, aku nggak mau lagi punya dendam sama orang, aku bilang gitu. Aku mau coba kontrol diri aku bilang. Ya udah, dari suara itu akhirnya bilang, kamu tunggu aja di dekat badan kamu. Udah pokoknya jangan kemana-mana, tungguin aja. Aku nurut dong di situ. Terus aku udah nungguin udah lama, sampai akhirnya udah agak lama tuh tiba-tiba dari hati aku sini muncul kayak cahaya gitu, mulai membesar gitu. Terus dari suara itu lagi bilang, masuk, cepetan masuk, itu jalan keluar kamu, ikutin aja terus. Di situ aku ragu kan, masuk nggak ya gitu. Udah ngapa masuk. Akhirnya aku masuk nih, coba. Padahal waktu itu susah banget untuk masuk ke situ. Sampai akhirnya aku mencoba untuk masuk, aku paksa. Terus tiba-tiba mimpi aku hilang, tapi aku kesadar. Habis itu langsung bangun dari pingsan aku itu. Nah, aku bangun dan itu aku dalam keadaan batuk-batuk tuh. Akhirnya dikasih minum sama mama aku. Terus di situ aku udah lihat ada mama papa aku, kakak aku udah pada nungguin aku semua kan di situ. Terus akhirnya udah sadarnya udah agak lama, udah mulai bisa diajak ngobrol gitu. Terus akhirnya aku cerita-cerita sama mama. Mama bilang, kamu itu pingsannya tuh lama gitu, dari
siang sampai malam katanya gitu. Terus mama tuh udah doain kamu tapi kamu nggak sadar-sadar, sampai akhirnya mamaku doain aku persis banget di samping telinga aku. Nah itu aku baru sadar katanya gitu. Dan di situ juga katanya aku di saat lagi pingsan itu malah cerita gitu. Jadi dari alam bawah sadar aku itu cerita ya siapa-siapa aja orang yang aku benci itu, Kak. Oh, jadi gini. Coba aku bantu perjelas ya. Jadi saat kamu lagi di katakanlah di dunia seberang ya, gitu. Kamu lagi ada di dunia seberang. Kamu lagi struggle sama diri kamu untuk masuk ke badan kamu lagi, ya kan? Tapi ragamu yang di dunia nyata ini lagi ngomong nyebutin siapa-siapa aja yang lagi kamu benci, siapa-siapa aja. Betul. Oh, gitu. Jadi keluarga aku pada tahu semua. Gitu. Aku kesal sama siapa, aku benci sama siapa. Padahal itu posisinya aku lagi pingsan kayak gitu. Terus akhirnya kan aku udah lama sadar itu, baru aku ngerasa, loh, yang ruangan yang sekarang aku tempatin ini ada di mimpi aku. Di rumah sakit itu? Iya. Tapi bedanya adalah yang di mimpi aku itu kan gelap semua. Yang aku bisa tahu itu di ruangan yang sama itu mulai dari tata letak aku tidurnya sama pintunya aja gitu. Jadi aku menyimpulkan ya itu bukan mimpi biasa gitu. Serem juga ya. Traumatis masih ya di Banget kamu ya? sih, iya. Jadi tiap aku mau tidur tuh kadang suka mikir gitu, Kak, nanti begini lagi nggak ya? Iya. Sampai sekarang. Iya, kadang suka ada muncul kayak gitu. Serem juga sih, kadang lama itu. Lama dan tahu lagi kondisinya, bisa dibilang ini dia otomatis tahu gitu kan, dan usaha coba untuk nego lama itu kan. Sadar itu. Jatuhnya Saya kalau baru dengar nih cerita begini. iya, jatuhnya untung cuma semalam aja ya, maksudnya Iya. semalam, berarti jatuhnya tetap masih pingsan. Berarti kalau yang lama tuh kan bisa dalam, jadi bisa koma ya diagnosanya ya. Iya. Betul. Dan kerasa kamu masih trauma ya. Ya, ada itu, Kak, dikit. Iya, paham sih. Tapi pernah diskusi atau sama siapa gitu, ini apa sih gitu, pernah gak? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi selalu aku keep aja. Cuman keluarga aja yang tahu. Nggak tahu. Gitu. Juga menarik juga Gokil. sih. Iya. Nah, kita akan bedah nanti seperti biasa. Konco-konco udah tahu kalau Nutrwangi itu selalu ada segmen selanjutnya kan. Betul. Nah, untuk ngebedahnya secara detail, aku yakin kamu punya pertanyaan, ya kan? Kita akan bedah selanjutnya di segmen selanjutnya. Tapi sebelum ke segmen selanjutnya kan kamu masih ada satu lagi tuh, soal gangguan-gangguan yang meneror keluargamu di rumah tinggalmu, Betul. ya kan? Nah, itu gimana tuh? Katanya gara-gara direnov ya? Abis direnov ya? Iya. Nah, itu gimana tuh ceritanya tuh? Oke. Ya aku ceritain ya, untuk cerita yang kedua ini. Sebenarnya tuh dulu sebelum direnov pun, jauh dari sebelum direnov, zaman aku masih SD dan kakakku masih SMA lah ya. Itu emang udah banyak cerita yang menyeramkan sih, Kak. Tentang Oke. rumah itu Rumah atau itu tanah ya, itu? ya yang aku tempatin sekarang, rumah yang aku tempatin sekarang. Nah, jadi ini sebagai informasi tambahan aja, aku nih punya 3 kakak dan aku anak keempat. Aku anak terakhir. Terus dari kita berempat ini yang paling sensitif tuh kakakku yang ketiga. Oh. Jadi dia udah bisa ngelihat setan dari kecil gitu. Terus suatu waktu dia nih pernah mau ke dapur. Pada saat itu padahal masih sore lah ya. Dapurnya tuh lampunya dimatiin. Terus dia lihat ada orang di pojokan
itu kepalanya botak, hanya pakai celana aja, dan dia mukanya serem banget. Terus kakakku di situ ngeliat langsung kaget gitu, langsung nggak mau lihat lagi. Terus dia akhirnya nggak jadi ngambil barang lah di dapur itu, dia keluar lagi. Itu untuk cerita yang pertama. Terus untuk cerita yang kedua, pernah waktu maghrib, aku masih SD juga gitu, kita salahnya memang mainan loncat-loncatan di atas kasur, aku sama kakakku yang ketiga ini. Terus kan di kamar aku depan itu, depannya langsung teras. Nah kita pas lagi mainan, dia nggak sengaja kebuka hordeng di kamar. Dia langsung nge-freeze gitu. Aku tanya, "Mbak, kamu kenapa?" Aku tanya gitu. Terus dia nggak jawab tuh. "Mbak, kamu kenapa?" Aku tanya lagi kan. "Udah, keluar aja yuk," kata dia. Ya udah, akhirnya aku keluar kan, ikut karena takut. Akhirnya dia tuh di situ cerita kalau tadi dia ngelihat ada pocong. Itu palanya gede banget, pakai kain kafan, terus dia kafannya tuh banyak tanah-tanahnya gitu ya. Dan dia posisinya di teras sambil ngeliatin ke arah kita gitu. Makanya di situ aku langsung kaget kan, tapi aku nggak lihat gitu. Nah itu dia yang pernah lihat yang kedua itu ya, setan yang awalnya aku nggak percaya gitu ya, kayak sampai aku ngalamin sendiri. Waktu siang-siang aku lagi main sendiri tuh di teras gitu. Terus dari arah samping, dari arah dapur depan gitu, itu ada cewek rambutnya panjang sampai semata kaki, pakai baju putih panjang juga, nggak ada kakinya, dan dia melayang gitu, tapi jalannya nggak pelan set gitu. Nah di situ aku langsung nge-freeze juga kan, itu apaan ya, karena aku tahu itu bukan orang. Terus aku langsung ngibrit gitu kan, langsung lari ke mamaku. "Mama, tadi aku lihat kuntilanak," aku bilang kayak gitu. Mamaku nggak percaya kan di situ. "Ah, mana ada setan siang-siang," katanya gitu. "Beneran Ma, aku abis ngeliat," aku bilang. Enggak gitu. Tapi abis itu aku langsung sakit ngeliatnya. Akhirnya di situ aku percaya ya kalau rumahku nih memang ada sesuatu gitu. Nah setelah itu kan udah bertahun-tahun namanya. Akhirnya tuh di tahun 2016, di 2017 mulai renovasi rumah lantai atas gitu. Nah terus di situ mulai banyak gangguan lagi tuh yang muncul gitu. Jadi pertamanya itu pas sore-sore nih mau maghrib, aku baru pulang sekolah. Terus pas udah nyampe rumah kan rumah gelap gitu tiba. Nah aku manggilin mama papa tuh nggak ada di rumah gitu kan, pokoknya nggak ada orang. Sampai akhirnya udah aku kamar aja lah gitu, main HP. Nah terus tiba-tiba dari atas, lantai atas itu ada suara orang tuk 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 gitu jalan. Nah di situ aku langsung panik dong. Tapi perasaan kayaknya nggak ada orang deh, aku bilang gitu kan. Aku nelfonin papa mama nggak diangkat, nelfonin kakakku juga nggak diangkat. Sampai akhirnya pas sudah agak lama baru kakakku balas chat aku gitu kan. "Kenapa Ki?" kata dia gitu. "Kamu di mana?" aku tanya gitu kan. Terus dia bilang, "Aku lagi di atas, lagi tidur." Sedangkan mama sama papaku tuh juga baru pulang gitu dari luar. Berarti kan siapa dong di atas itu gitu kan. Wah di situ aku langsung cerita ke mama papaku. Tadi di atas ada yang jalan gitu. Ya mereka lagi-lagi nggak percaya. Kayak nggak ada gitu kan. Terus ya udahlah, terserah gitu. Yang penting aku udah kasih tahu gitu. Sampai akhirnya keluargaku ini satu persatu tuh ngalamin sendiri Kak. Apa tuh? Jadi dimulai dari kakakku yang kedua ini, dia kan kamarnya itu di atas. Terus itu kan belum pernah dipakai ya. Jadi kakakku tuh baru pertama kali nempatin di kamar itu.
Terus waktu itu siang-siang kakakku lagi tidur di atas kamar itu sendirian. Terus habis itu dia tiba-tiba kebangun, tapi badannya itu rep-repan gitu, nggak bisa gerak gitu. Terus muncul di depannya dia itu ada makhluk tinggi gede gitu, berbulu dan bertanduk. Dia ngeliatin kakakku gitu kan. Dia makin takut kan kakakku itu. Nah di situ dibacain doa juga nggak bisa hilang gitu. Sampai akhirnya ada azan asyar, baru si setannya ini hilang. Nah di situ kakakku langsung sorenya pergilah ke ustadz gitu kan. Dia di situ langsung panas dingin kak, karena habis ngeliat itu kan. Dia akhirnya pergi ke ustadznya untuk minta doa lah gitu. Akhirnya sama ustadznya dikasih doa gitu di kertas, terus ya dibacain gitu kan. Terus akhirnya kakakku ke rumah lagi untuk bacain doa itu gitu. Nah malamnya pas lagi tidur itu di kamar, dia mimpi sosok makhluk itu lagi. Di mimpinya itu di depan kamarnya dia, tapi dia nggak bisa kemana-mana makhluknya itu, jadi kayak kekunci gitu, dan dia dalam keadaan marah. Terus katanya badannya itu tinggi banget, gede banget, jadi sampai palanya itu tuh nembus ke atap rumah. Jadi yang dilihat sama kakakku tuh cuman kakinya ke bawah aja, katanya gitu. Ini gede banget berarti, parah gedenya. Iya, rumah itu. Ya di situ kakakku makin panik ya, karena dibacain doa malah masukin ke mimpi gitu. Terus di situ akhirnya kita besok-besokannya ngadain pengajian rumah lah gitu kan, didoain segala macam. Nah lumayan udah agak adem lah, tenang gitu kan. Nah tapi suatu ketika aku sama kakakku yang kedua nih lagi di atas, terus dari arah gudang itu pintunya kebuka sendiri, padahal nggak ada angin kak. Terus akhirnya kita berdua nyamperin kan, kayak mau reka adegan ulang lah gitu. Ini kalau kena angin bisa nggak sih gitu, tapi ternyata pintu gudangnya tuh berat, padahal tadinya udah ketutup pintunya, terus tiba-tiba kebuka sendiri. Oh udah dipastiin kalau dia mungkin nggak ketutup rapat, tapi ketutup rapat berarti. Ketutup. Aneh kalau itu sih. Aneh. Terus wah di situ kan kita udah mulai kayaknya ada gangguan lagi gitu kan. Terus juga pernah pas rumahku lagi mati lampu, itu kakakku yang ketiga kan kamarnya di atas. Nah dia tuh mau turun gitu kan ke bawah. Nah pas mau turun nih ke lantai, ke tangga ini bawah, dari belakang tuh dia ngerasa kayak ada yang nempel gitu kak. Kayak hawa-hawa nempel gitu kan, kita berasa ya. Nah mau kayak gitu, terus dia kan langsung kaget gitu ya. Nah dari arah samping sini ada suara cowok gede, terus gini, kayak gitu suaranya. Langsung gituin kakakku. Iya, kayak gitu kak. Di situ kak aku langsung kabur kan, lari ke bawah, terus langsung teriak ke mamaku, mama di atas ada setan kayak gitu. Ya kadang ada siapa-siapa kan, dia cuma sendiri di atas. Kayak gitu. Terus kakakku yang pertama juga nginep di rumahku sama suami sama anaknya juga. Dan aku tuh sama orang tuaku lagi keluar kota. Jadi dia ya udah di situ sama suami sama anaknya aja gitu. Tapi dia ngabarin ke kita kalau hampir tiap maghrib tuh selalu mati lampu di rumahku itu. Selalu mati lampu, padahal tetangga tuh gak ada yang mati lampu. Terus dari atas, lantai atas juga tuh ada suara entah kayak bukan
meja atau kursi tuh kayak diseret-seret Oh, gitu kak. bunyi, eh. Bunyi Betul, gitu iya kayak gitu, seret-seret gitu. Ya kak, aku di situ langsung kaget kan, tuh siapa? Karena kan nggak ada orang gitu di atas. Pokoknya banyak lah gangguan-gangguan gitu. Sampai akhirnya kita ngerasa ya ini mah belum bersih gitu kan. Ya udah. Terus akhirnya papaku ini manggil salah satu temennya yang ngerti ilmu gaib gitulah ya, untuk bantuin kita gitu kan. Akhirnya datanglah orangnya gitu ke rumah kita. Terus disarankan untuk ini, dia ngasih apa sih, kayak stiker tempelan gitu kak, pokoknya tulisan doa-doa gitulah. Katanya suruh ditaruh, ditempel di depan pintu-pintu gitu. Ya udah kan, di situ kita nurut ya. Ya udah ditempelin pintu-pintu. Tapi setelah dari situ masih kita ngerasa nggak ada efeknya gitu. Jadi tetap ada terus nih gangguan-gangguan itu. Kayak contohnya waktu itu aku pernah lagi tidur di lantai atas di kamarku. Aku posisinya tuh madep ke kiri gini tidurnya. Kan kanan aku masih ada space gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang ikutan tidur gitu, brok gitu, sampai kasur, Goyang. sampai kasur aku tuh ke Goyang. bawah gitu ya, brok gitu. Males sih. Terus wah, itu situ aku paniknya bukan main kan. Kamu nengok nggak? Nengok, aku sempet kayak set, nggak ada orang. Wah, Akhirnya ketok kelihatan juga nggak? nggak, aku akhirnya ya udah bertahan aja itu di atas sambil kayak udah meremin sampai pagi gitu. Aku mau nggak mau tidurin aja gitu, karena aku serba salah kali situ. Aku mau turun ke bawah takut, tapi di atas juga takut. Iya. Jadi aku kayak udah diemin aja gitu sampai pagi. Aku kayak gitu sampai akhirnya aku besoknya nggak mau lagi tidur di atas sendiri gitu. Iya, jadi aku akhirnya pindah aja kamarnya di bawah. Terus akhirnya di situ karena masih ngerasa ada gangguan ya, ya udah tuh kakakku yang kedua ini mendatangi ke Habib lah gitu. Akhirnya sama Habibnya dikasih air doa, dan itu disarankan buat diciprat-cipratin gitu ke sudut ruangannya. Terus oh ya, sebelum yang dari Habib kan itu papaku ke temannya itu ya. Dikasih. Dikasih itu. Tapi sampai akhirnya kita tuh tahu kalau itu bukan doa yang sesuai dengan syariat Islam gitu. Jadi katanya ya udah disuruh diambil aja. Karena itu ngundang. Justru itu ngundang kak. Oh, jadi semacam ini apa sebutannya yang paling familiar ya? Sejenis raja mungkin ya malah ya, Raja, bukan doa ya. Bukan doa ya. Oh, oke. Malah ngundang gitu, karena malah kita ngerasain malah makin banyak kan. Terus disarankan untuk diambil aja terus dibakar gitu. Nah baru dari situ kakakku ke Habib itu. Sorry itu tadi kelewat. Terus akhirnya ke Habib, terus dikasih air doa dan disarankan buat disemprotin ke sudut ruangan. Nah di situ sampai kita naruh foto Habib di atas, terus di kamar, pokoknya di bawah lah semua gitu. Nah mulai dari situ tuh udah lumayan ini kak, tenang gitu, nggak ada gangguan gitu kan. Sampai akhirnya udah bertahun-tahun lah, padahal itu muncul lagi gitu kak. Jadi out of nowhere muncul lagi aja. iya, Berapa lama? pas aku SMK atau Lama ya? iya. Iya, itu namaku lagi di ruang makan, lagi diem aja, terus tiba-tiba dari arah belakang dicolek kayak gitu. Terus iya kan, disangkanya itu aku, karena aku kadang kan suka iseng gitu. Terus dia baru ingat, oh ya kan dia lagi sendirian di rumah kayak gitu. Terus pernah juga malam-malam mamaku ini lagi sendirian lagi di rumah, aku lagi keluar gitu. Terus kan aku udah pindah nih kamar jadi di bawah. Nah di kamarku yang bawah itu ada suara pintu kayak mau dibuka gitu, krek gitu. Dan goyang? Bedanya?
Ya Yang ada gerak. pada saat itu mamaku nggak lihat Oh, karena nggak posisi lihat. di ruang tamu. Jadi Oh. tapi ada suaranya aja kak, kayak gitu, kayak gerak kayak berusaha ada yang Iya, iya, masuk. iya, iya. Terus akhirnya mamaku kan nyamperin dong, takutnya maling atau apa gitu kan. Pas nyamperin, malah pintunya kebuka sendiri. Ya males. Kebuka sendiri. Kebuka sendiri. Merinding sih. Maksudnya emang bukan yang kejadian yang neror yang kayak gimana, Iya, cuma itu tetap ganggu. seram, ganggu. Terus Iya. terus Iya, akhirnya di situ mamaku langsung nelpon aku kan, Kiki pulang gitu. Oh, terus aku bilang kenapa mau, udah cepetan pulang kata mamaku gitu kan. Iya, jadi semenjak dari situ mamaku tuh nggak mau lagi ditinggal sendiri kalau malam. Jadi harus ada orang buat nungguin itu. sampai Kayak udah nggak bisa denial lagi ya, Iya, mama ya. Kan Iya. tadinya berusaha untuk nenangin situasi kayaknya enggak ada apa-apa, tapi sekarang sampai Aja udah. sekarang Iya. mama sendiri yang sampai takut gitu, pulang. bener. Itu sampai sekarang. gitu. Di rumah sekarang nih. Iya, sebenarnya sih dari 2 tahun terakhir ini masih aku sama mama tuh bahkan siang aja masih suka kedengeran dari atas ya suara yang geret-geret itu kak. Tapi akhirnya kita kayak, mah itu apaan ya? Udah cuek aja ya. Cuek sih. Udah bertahun-tahun. Iya, tapi waktu itu pernah seret-seret gitu kan kedengeran banget jelas padahal siang-siang. Terus kan aku langsung sama mama tatap-tatapan gitu ya. Itu apaan mah? Nggak tahu. Terus aku, mah ke atas mah. Enggak, kamu aja gitu ngomong. Kamu aja. Ya udah berdua, nggak mau ya. Berarti Kayak lantai dibiarin 2 aja. ya, Lantai 2. kosong sekarang. Iya, untuk sekarang sih masih ada kakakku, tapi baru banget pindah lagi ke situ kan karena sebelumnya nggak kos gitu. Cuman ya sebelumnya kan memang udah lama kosong di atas, jadi cuman aku sama mama aja biasanya di rumah. Nah itu karena kosong lama itu kak mungkin ya. Tapi kan sebelum sebelum kejadian yang teror meneror ini kan intinya setelah ada lantai 2 ya, direnov ada lantai 2. Nah itu tuh mulai ekstrim maksudnya gangguannya. Bener. Tadinya ada, terus sebelumnya lagi ceritanya ada urban legend dari setempat kan, tetangga-tetangga kan. Kakakku. Bahwa rumah itu ya kan ada rumor kan, rumah itu sebenarnya ya udah seram dari awalnya. Tapi nggak maksudnya gangguannya nggak terlalu ekstrim kan, awal-awalnya biasa aja. Nah setelah direnov lantai 2 loh kok makin ekstrim gitu loh, ada gitu. Sampai sekarang ya, walaupun on off ya maksudnya. Iya sampai sekarang walaupun on off 2 gitu. tahun terakhir masih ada itu. Deket ya, rumah deket juga sih. Terakhir. Iyalah, berarti intinya masih sampai sekarang dong. Dekat ini belum ya? Gak ada ya? Nggak ada. Jangan dong. Kalau berarti akan dong ya. Karena mungkin akunya juga udah capek ya kak, kayak Iya, yang udahlah biarin aja Cuek. gitu. Iya. Iya sih. Tapi mama gimana? Juga gitu juga. Mama ya masih takut kak kalau untuk ditinggal sendiri malam-malam gitu. Emang berarti ganggu. Iya. Berarti ganggu banget. Ih, gokil. Iya. Ceritanya bagus, serem. Keren Ki pengalamannya. Maksudnya gini loh konco-konco. Bayangin di rumah tinggal kalian ada hal semengganggu itu. Kita digangguin orang sebel ya kan. Nah apalagi ini digangguin terus kitanya nggak bisa lihat. Iya. Itu lebih bete lagi. Itu jauh lebih bete karena bingung juga. Ngebalesnya gimana? Jangan kan ngebales, ngebilanginnya aja bingung. Maksudnya negornya gimana gitu kan. Nah berarti banyak pertanyaan. Harusnya sih Kiki banyak pertanyaan ya. Aku aja sebagai host sebenarnya ada nih pertanyaan nih. Pokoknya masih banyak penasarannya soalnya dari cerita pertama dan cerita kedua. Tapi Kiki pasti punya pertanyaan. Punya. Oke, itu akan kita sambung di segmen selanjutnya. Oke. Jadi konco-konco jangan kemana-mana. Kita masuk ke segmen selanjutnya nanti. Oke, kita balik ke segmen selanjutnya yang udah kita janjikan tadi. Ya, itu dia. Tidak lain tidak bukan adalah segmen tarot ya. Jadi teman-teman, Kiki punya ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh narasumber kita mengenai ceritanya atau mengenai pengalaman yang dia alami. Gitu. Oke ya. Langsung aja Pe ya. Langsung. Kita mulai segmen kedua, pembacaan tarot. Monggo Pe. Iya, oke, terima kasih. Oke Kiki, Iya. kita mulai pembacaan tarot ya. Dan nanti Kiki kalau ada pertanyaan terkait cerita tadi yang masih mungkin
jadi misteri, masih jadi kegelisahan kita ini apa sih. Iya, mudah-mudahan sih bisa saya bacakan ya, bisa terbaca lah oleh kartu ini sih, mudah-mudahan. Udah siap? Dah. Oke, bisa dimulai. Kita mulai Ki ya. Oke. Pertanyaan pertama ya. Iya. Mau nanya apa? Oke, aku mau tanya untuk yang cerita awal aku dulu aja ya, yang tiba-tiba aku pingsan itu. Kan di situ kalau kakak masih ingat ada suara yang nyuruh aku untuk ikhlas gitu ya, jangan dendam, jangan iri hati, supaya aku bisa masuk lagi ke dalam tubuh aku. Tapi kalau semisalnya pada saat itu aku nggak mau nih untuk ikhlas gitu, aku nurutin ego aku sendiri aja untuk ya udah aku nggak mau ikhlas, kira-kira aku masih bakal hidup lagi nggak? Terus gimana sama kehidupan aku ke depannya? Satu kartu. Oke. Ini aja. Lagi. 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 Terakhir. Ya. Nih, coba saya bacain ya. Oke. Pertama, ini yang bisa dibilang ini tadi cerita tentang ini ya, pertanyaan tentang kalau misalnya kamu nggak ngikutin kan, Iya. nggak ngikutin bagaimana ya. Ini yang kebaca perempuan yang punya apa namanya, bukan arogansi ya, kebencian, apa ya, kebencian arogansi ini. Jadi kalau lihat perempuan ini mukanya tuh muka enggak muka perempuan licik, gimana sih, jadi punya kebencian di dalam orangnya gitu ya. Jadi kamu dia nggak tahu nih, ini aku bacain aja ya, mudah-mudahan dapat konklusinya. Nah, terus di sini kamu disuruh untuk berusaha melawan ya. Melawan ini melawan dari kebencian apa nih, kebencian. Jadi ini saya bacain kartu, cuman kadang susah saya bacainnya. Ini jadi kamu disuruh melawan untuk melawan kebencian. Oke. Ya, melawan kebencian untuk apa nih? Untuk menembus ini. Itu. Ini sesuatu yang menutup ya. Nggak tahu nih apa menutup. Jadi ini kuncinya untuk bisa tembus nih. Jadi ini kebencian ya, nih tembus. Tuh. Keluar. Nah, jadi kunci ini kebencian ya. Ini melawan ya. Melawan kebencian ya, melawan sampai tembusnya. Nah, ini pedang ini menembus sesuatu yang mungkin menembus ini dalam arti kamu bisa balik kembali lagi ya. Kalau misalnya berarti di sini kalau kamu misalnya mungkin tidak melawan ya rasa kebencian kamu ya, kamu nggak bisa sampai sini, nggak bisa. Ini kan sama, ini awan nih, nggak jelas nih. Kamu awan tuh ibaratnya kamu mau balik lagi ke situ, bingung caranya bagaimana. Oke. Jadi ini tuh kartu apa, bisa dibilang kartu misteri. Misteri itu kamu nggak tahu harus mau ngapain. Pada itu kan jadi gitu ya. Ya. Jadi kuncinya di sini kamu melawan, akhirnya bisa kembali. Ini kan sama yang awan, kamu berani melawan. Ini kan pedang ya. Ya, kamu berhasil kembali ya. Kembali. Jadi mungkin kalau misalnya kamu tidak
ikhlaskan ya, apa yang sebenarnya dia mau, mungkin kamu nggak bisa tembus ini, Oh, situ. nggak balik. Jadi meninggal maksudnya. Coba satu kartu deh, saya juga nggak tahu juga. Satu kartu coba. Ambil lagi ya. Ya ini kan berdasarkan dari yang saya bacain ya. Satu kartu deh. Ini aja nih, Kak. Lagi, Sorry. nggak apa. Lagi. Nggak. Tetap akan balik. Tetap akan balik. Ya. Pertama di sini yang dilihat adalah raga kamu mesti bagus. Ya, raga nih apa yang kamu punya ya. Semua jadi organ tubuh kamu segala macam. Ini ibarat pemuda ya, pemuda, pangeran itu kan masih gagah ya. Jadi semua apa yang tubuh kamu masih yang punya saat itu masih bagus. Ya, jadi apakah kamu meninggal enggak? Tetap akan balik. Tetap akan balik. Tetap akan balik. Tapi Satu kartu lagi. Nah, ini tapinya tulisan sama Anggun nih. Lagi. Mana ya? Ini aja deh. Oh, lagi. Oh, cuma bedanya lebih lama aja gitu. Waktunya lebih lama. Ya. Jadi ini kan kamu tidur nih. Ya, seperti kamu tidur, ibarat orang tidur tapi ditusuk sama pedang seluruh tubuh. Jadi lebih lama lah. Oke. Lebih lama lagi, waktunya lebih lama lagi. Mungkin bisa berhari-hari gitu baru sadarnya Iya, gitu, Kak. bisa lebih lama lagi itu aja. Jadi cuma hanya mengulur waktu aja. Oke. Lebih lama. Oke. terjawab Ki. Ya, Karena kamu terjawab. pada saat misalnya kamu ini tetap ngotot nih dalam di dalam ini ya sukma kamu ya gitu ya pada saat itu ya. Pada saat nanti lama kelamaan kamu juga pasti akan jenuh. Ya udah deh, biar nggak balik gitu kan. Pasti akan gitu juga. Akan Cuma juga ngulur waktu aja. Oke. Kejawab? Kejawab, Kak. Berarti gitu ya, sesi pembersihan hati. Sesi pembersihan. Iya. Tapi seru juga ya, Pe. Serem juga. Pakai apa namanya? Kenapa harus ada kuncinya itu ya? Iya, terus kenapa harus pakai ada astral projection-nya segala gitu. Iya, makanya itu. Itu siapa juga yang ngomong tuh ya? Nah, itu. Mau nanya nggak? Tanyain sekalian, mumpung belum ke pertanyaan kedua. Boleh, kalau mau nanya siapa sih itu yang ngasih Suara suara. Yang ngasih suara itu. Boleh deh, Kak. Coba aja satu kartu. Oke. Ini aja deh. Ya. Jadi ya di sini kalau bisa dibilang malaikat ya gitu. Malaikat memberikan informasi gitu ke kamu gitu. Jadi astral penyelamat gitu. Astral baik penyelamat kamu gitu. Oke. Yang suara itu yang itu ya. Ibaratnya dia tuh malaikat baik yang menolong kamu gitu. Karena ngelihat gitu kan. Jadi ini ibaratnya dia ini kamu ya sukma kamu nih. Ini raga kamu gitu supaya balik lagi gitu. Dia ngasih informasi. Oke. Gitu. Gambarannya gitu. iya. Bisa jadi dari kekuatan doa-doa juga ya. Iya bisa jadi. Bisa jadi. Mantap. Ada lagi? Enak ya ada sesi pembersihan gitu ya, walaupun agak serem ya Iya, prosesnya iya. gitu. Bukan agak lagi sih, serem sih. Serem. Serem prosesnya. Ya kan, Bayangkan. karena anak SMP saat itu gimana ya, Kak? Pasti kan pikiran masih bocah tapi harus menghadapi situasi yang Iya, menyeramkan kayak gitu. Oh iya. Ke SMP ya? SMP. Berarti itu dipersiapkan tuh untuk kedepannya gitu. Ke lebih baik depannya. lagi. Betul. Oke, kejawab ya. Pertanyaan kejawab. pertama. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk yang kedua ini aku mau nanya yang tentang rumah. Kan di rumahku yang kamar yang kakakku pernah lihat ada makhluk tinggi besar itu sekarang udah jadi gudang. Nah, kalau semisalnya aku mau bersihin kamar itu terus
mau dipakai lagi lah jadi kamar tidur, itu bakal kejadian lagi nggak? Yang sebelumnya itu bakal terulang lagi? Terus apakah setannya masih ada? Coba satu kartu. Oke. Lagi deh. Terakhir. Ya. Lagi deh. Belum selesai. Jadi gini saya, nih, memang di apa namanya, di rumah kamu tuh dikelilingin banyak astral ya, banyak banget, sangat banyak. Itu udah apa ya? Ya di mana-mana lah gitu, hampir setiap sudut ada gitu ya, di mana-mana lah. Ya. Sebenarnya penguasa perempuan, kamu pernah ada ini perempuan ya? Kena satu perempuan yang paling menonjol, yang paling jahil. Pernah ketemu perempuan nggak? Yang pernah aku lihat waktu di itu aja Kak, yang siang-siang Itu di mana posisinya? di depan di garasi. Garasi? Iya. Iya, masih ada juga dia tuh, Oh, masih. ada. Nah, sama yang tinggi besar itu, dia itu sekarang sih udah nggak terlalu ya. Dia tuh lebih seneng makan energi negatif ya. Contoh misalnya kamu lagi kesel, lagi benci, lagi bad mood gitu. Dia makan energi itu. Selama itu nggak ada, dia sih mungkin nggak di situ, di luar. Mungkin waktu itu dia di situ ngelihat karena memang ada energi itu gitu. Jadi dia makan di situ. Kalau masalah ganggu ya setelah itu dibersihin ya diganti, itu pasti diganggu lagi. Karena masih banyak banget. Pasti ada gangguan lagi, pasti ada. Dia masih kayak ada peluang untuk Iya, digangguinnya lagi tuh ya. Karena masih ada, masih banyak banget, bentuknya macam-macam, masih banyak. Jadi ibaratnya gambarannya gini ya. Ini manusia, tapi dikelilingi hewan-hewan. Dikelilingi hewan itu maksudnya dikelilingi mereka. Gitu. Mereka. Gitu. Nah, ini pertanyaan lanjutan yang biasa. Sekarang co-host jadi kayak gitu karena suka penasaran. Jadi taruhlah kita nggak pembersihan itu bukan berarti mengusir mereka, bukan? Iya, betul. Apakah ada peluang untuk berdampingan aja paling nggak? Maksudnya nggak saling mengganggu masih di tempat yang sama, di lingkungan yang sama, tapi punya border gitu. Bisa nggak sih? Lu satu kartu deh, ambil. Aku. Iya. Bisa gak masing-masing itu kan tanpa harus saling bergesekan gitu kan. Betul. Lagi. Bisa aja. Nah, nih, tahu ya. Nih. Lagi deh, terakhir deh. Ini seru nih satu kartu nih. Jadi ini dunia apa? Dunia nyata ya. Ini dunia mereka gitu ya. Oke. Gitu. Bisa berdampingan, bisa kalau dari kartu ya. Bisa nggak? Ini kan bergesekan ya. Nih. Perang ya. Ya kan satu kartu lagi. Bisa nggak didamain gitu kan? Atau dia bergesekan. Nah, lagi. Kalau 3 kartu sama kartunya berarti nggak bisa. Nggak bisa. Ya, Bisa. harus dibuang, harus dipindahin. Nih. Ini kan dunia nyata nih, ya. Ini dunia mereka, ya kan. Timbulnya apa? Konflik, perempuan berpedang. Ya, coba lagi, ya kan, tahap lagi sama mereka juga. Mereka nggak nyaman, sekalipun didamain mereka nggak nyaman. Mereka tetap pasang shield, pasang apa namanya,
sekalipun berdamai tapi mereka nggak nyaman, jadi standby menyerang kayak gitu. Ini standby menyerang mereka, ya kan gitu. Solusinya apa ya, harus pergi. Oke. Mereka harus pergi, mereka kalau mau nggak bisa berdamai mereka harus pergi. Benar diusir ya sekalian semuanya gitu Iya, ya kayak. mereka harus pergi atau dipindahin lah. Direlokasi. Iya, di lokasi lah. Gitu kali ya bahasanya, direlokasi. Oh berarti nggak bisa ya Nggak kayak bisa, berdampingan nggak bisa. bersama-sama gitu, nggak bisa. Sekalipun itu tetap dia pasang kuda-kuda. Suatu waktu bisa bergeser lagi gitu. Karena mereka saling ngerasain energinya gitu kan. Yang penting gitu. Apalagi yang kamu yang ketiga pernah, kamu sama dia yang terutama yang Sensitif. sensitif itu, mereka ngerasain hawanya, kamu ngerasain, dia juga ngerasain, sama. Oke. Beda kalau kamu kayak Anggun ya, kayak kakak kamu ya, itu nggak ngerasain gitu. Bukan Anggun aku Oh, ya bukan. konco-konco. Ada lagi memang kakaknya Kiki namanya Anggun Iya, juga. iya. Gitu, jadi karena kamu sensitif, dia ngerasanya jadi tahu ada sesuatu yang di luar dia gitu. Sama kita juga kan ada iya. sesuatu di luar kita kan, kita juga pasang kuda-kuda kan. Betul. Coba kalau kamu punya kemampuan, pasti kamu mengusik mereka gitu. Nah, mereka juga sama, dari antara ratusan ada hanya beberapa yang bisa mengusik, nggak semuanya gitu, nggak semuanya. Nah jadi gitu Ki. Jadi paling nggak tahu ya maksudnya. Kira-kira langkah apa yang selanjutnya bisa diantisipasi gitu. Berarti nggak bisa tuh Ki, Bisa. berdampingan nggak bisa. Jadi antara lo yang out apa gue yang out gitu. Mending dia aja. Oh mending dia aja. Mending dia aja. Iya. Capek kan harus pindah rumah terus. Iya, Iya. betul. Tuh. Karena setiap rumah pasti ada. Betul. Tuh, ada lagi? Ada lagi kah? Itu aja sih Kak. Itu aja. Itu aja. Oke, Oke. terjawab ya. Terjawab. Mantap, Mantap Pompe. mantap. Oke, konco-konco gitu ya. Jadi konklusinya adalah, ini menarik ya, dari cerita yang pertama, intinya keren nih. Ini bisa jadi pesan-pesan juga buat kita sebagai yang nonton ya, bahwa pembersihan hati dari rasa benci apapun itu membawa membawa kembali bersih gitu ya. Gimana sih? Iya. Karena kita susah membahasakan. Iya, susah bahasanya susah. Jadi kita akan kembali bersih kalau kita menghilangkan rasa benci itu, walaupun kayaknya ya sulit ya. Beberapa orang apalagi, atau beberapa periode kita waktu hidup ya, itu pasti pernah lah merasakan rasa itu. Atau mungkin juga nyawa kita pengennya nyatu sama raga yang bersih gitu dari jiwa-jiwa negatif ya mungkin ya. Nah itu Iya. itu dia. Jadi semuanya serba bersih, keren juga Ki. Enak tuh sebenarnya dapat peringatan gitu, walaupun serem ya prosesnya. Iyalah. Ngeri sedap. Trauma soalnya kan jadinya. Iya, itu Iyalah, trauma. seumur hidup itu kan. Iya. Kejadiannya masih SMP, Betul. sampai sekarang masih ingat kan. Aku POV kalau aku jadi di posisi kamu, nggak mau sih ngalamin hal itu lagi lah. Iya. Gitu jelas. Yaudah kalau gitu semua sudah terjawab, segmen ini juga sudah selesai. Tapi sebelum kita tutup, seperti biasa kita punya cindera mata ya Om Pe ya. Ya, betul. Mana tim? Oke tim. Nah, thank you Om Pe. Ya. Ini Kiki terima ya. Waduh. Terima kasih banyak ya Kak. Terungi, coba buka dong. Kiki. Oke. Semoga dipakai Ki ya. Semoga bermanfaat lah. Lucu banget. Coba di dibalik. bagian belakangnya dibalik. Keren guys. Ya, Kiki resmi menjadi Konco penutup. Saya lagi matur suwun. Terima kasih banyak ya Kak. Ceritanya sangat bagus sekali. Pengalamannya epic. Pengalamannya epic banget. Oke, sebelum kita masuk ke penutup, aku mau ngingetin semua konco-konco penutup untuk yang punya pengalaman-pengalaman seru lainnya yang gak kalah seru dari narasumber kita malam ini, untuk kirimkan cerita menyeramkan kamu atau pengalaman menyeramkan kamu ke semua sosial media kita.
Soalnya WhatsApp kita juga masih belum beroperasi dengan normal. Jadi sementara lewat sosial media dan email dulu ya. Gitu. Oke, akhir kata. Setiap cerita punya hikmahnya. Jangan lupa berdoa, berserah, dan pantang merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai sejahtera. Rahayu alam semesta.